Ini yang mana ya? Yang gede. Lama itu belum dari sekarang. Oke, sambil kita tunggu dinyalakan, sudah nyala. Sabar. Udah baru. Tunggu merah. Dah, baru nyalain. Belum. Ini. Dah. Masih tahu. Sekarang tanggal berapa? 9. Oke, konten dulu ya. Agus. Oke, Bu. Mana Agus? Di belakang sini, Bu. Oh, di belakang. Oke, Alia. Ambar. Anarkia. Andini Yuliani. Arya. Bagis. Hadir, Bu. Christian. Dewanti. Zaki, Eka, Fairuz, Ilman, Imam, Hadir, Bu. Karenina, Maura, Muhammad Reka, Namira, Naila, Nova, Novitri, Rawabian, Rizky, Raisa, Rizky, Robi, Sabar, Sakia, Satrio, Sekar, Siti Nurhaliza, Winnie, Yuda, Zahwa, Zen, oke, semuanya berarti masuk semua ya? Masuk, Bu. Sehat semua? Alhamdulillah. Tadi sebelum pelajaran saya pelajaran apa? Fisika. Berarti sekarang pusing nggak? Pusing, tetap semangat ya. Bahasa Indonesia kita hari ini belajar sesuai drama. Kemarin kita sudah membahas drama. Kemarin kita masuk drama nggak? Belum, baru penugasan. Baru tugas ya? Baru tugasnya membuat apa kemarin? Menganalisis drama. Menganalisis drama sama PowerPoint sudah semua? Oke. Sebelumnya Ibu kasih tahu dulu ya. Hari ini tuh tujuan kita pelajarannya kalau setiap kegiatan harus ada tujuan. Ada. Ada ya. Pasti kan kamu tahu. Kamu nanya ini tujuan buat apa sih belajarnya? Tujuan kita itu kan sekarang drama. Nanti hasil akhirnya itu kalian harus apa? Pementasan drama tentunya. Sekarang identifikasi apa kemarin? Struktur, betul. Struktur. Lalu? Kaidah apa? Kaidah Bahasaan. Kaidah kebahasaan. Lalu? Unsur intrinsik. Unsur apa? Intrinsik. Intrinsik atau unsur-unsur teks drama. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita itu nanti kalian harus bisa mengidentifikasi struktur, kaidah pembahasan dan unsur-unsur teks drama. Kemarin link apa? Padlet ya? Saya
Nah, belum? Belum. Nanti kita tonton ya. Kalau ada waktu dan diizinkan kita, kalau ada pentas di sana kita tonton. Oke. Sekarang kita dari YouTube. Oke, kalau ibu bahas tentang drama, sebenarnya drama itu yang terlintas di pikiran kalian itu apa? Lakon. Apa? Cerita. Terus Cerita yang dilakonkan cerita yang dilakonkan sama orang real gitu. oleh tokoh. Apa? Kalau ibu bilang dialog boleh nggak? Iya. Boleh. Karena di teks drama dan drama isinya adalah penuh dialog betul. Oke. Nah ini ada pengertian teks drama. Teks drama adalah teks yang bermuat kisah. Seperti tadi Satrio bilang kisah atau cerita yang dikemas melalui Dialog. dialog. Ada nggak sih drama tanpa dialog? Gak ada. Tidak ada? Gak. Ada gitu. Apa? Pantomim, benar. Pantomim itu tanpa dialog. Benar. Gimana? Jadi ada dialog untuk dibawakan melalui seni peran. Artinya drama adalah salah satu bentuk lain dari sastra. Jadi tidak semua drama itu menggunakan dialog. Tapi pasti ada alurnya cerita. Tuh. Nah, ini ada ciri-cirinya nih. Ciri-cirinya bisa dibantu sekarang tanggal berapa? 9 Mei. 9 April 9. Iya. Ciri-ciri teks pertama. Teks drama. Yang pertama memuat dialog atau percakapan yang dapat dibawakan oleh pemeran atau langsung dalam drama. Yang kedua mengandung cerita, kisah atau narasi yang disampaikan melalui dialog atau percakapan antar tokohnya. Yang ketiga, teks memiliki petunjuk khusus yang harus dilakukan oleh pemerannya, seperti mengatur ekspresi, arah atau senang, melakukan aksi, berlari atau melompat, dan sebagainya. Dan yang keempat, karena drama secara eksklusif menggunakan dialog sebagai isinya, maka penulisan percakapan tidak usah menggunakan tanda petik. Oke. Jadi ada berapa cirinya? 4. Ada 4. Yang pertama membuat dialog atau percakapan yang dapat dibawakan oleh pemeran atau lakon. Yang kedua itu mengandung cerita atau Kisah. kisah. Teks memiliki petunjuk khusus. Kemarin pembukaan dalam teks drama disebut apa? Prolog. Prolog. Betul. Jadi setiap pembukaan drama atau teks drama itu memiliki prolog. Pasti ada petunjuk khususnya. Di ruangan yang gelap, ibu dan anak sedang meminum teh bersama. Berarti adegannya ada 2 orang, betul. Kemarin saya dapat pertanyaan dari Sekar. Ibu, ada teks drama yang tidak ada kutip ya? Tanda kutip ya? Tanda petiknya seperti ini nih. Harus ada tanda petiknya di setiap dialog. Misalnya Karenina, titik 2, tanda petik. Hai, aku sangat kesulitan mengerjakan tugas ini. Lalu tutup petik. Seperti itu ya. Ada beberapa memang teks drama yang tidak menggunakan petik. Kemungkinan itu adalah teks drama yang disalin berkali-kali tapi tidak sesuai dengan cirinya. Oke, ada jenis-jenis drama. Sekarang bulan apa? Mei. Bulan Mei bulan keberapa? 5. Siapa 5? Andini. Oke, dibantu Andini. Jenis drama. Berdasarkan bentuk kata cakapnya. Drama puisi yaitu drama yang sebagian besar cakapnya cakupan. Tidak terlihat, silahkan maju. Boleh maju. Berulang Bu. Jenis-jenis drama berdasarkan bentuk kata cakapnya. A. Drama puisi yaitu drama yang sebagian besar cakapnya disusun dalam bentuk puisi atau menggunakan unsur puisi. B. Drama prosa yaitu drama yang cakapnya disusun dalam bentuk prosa berdasarkan kajian misalnya A. Tragedi drama
B. Komedi. Drama ya, yaitu drama ringan yang bersifat menghibur walaupun pengalaman drama dapat bersifat menghibur dan yang berakhir dalam bahagia. C. Komedi. Drama gaya yaitu drama yang sebenarnya menggunakan alur bercerita seperti terakhir dalam sebagian. Oke, terima kasih yang ini. Jadi ada jenis-jenis drama nih. Pertama berdasarkan cakapannya. Cakapan itu maksudnya apa sih? Dialog. Ucapan. Betul. Ada drama puisi, biasanya itu dialognya puitis, gitu kan. Ada drama prosa juga. Lalu sajian isinya tragedi. Kalian pernah nonton Indosiar tidak? Azab ya? Iya, azab. Azab itu apa tuh? Tragedi. Tragedi, benar. Tapi kan ada azab yang berakhir bahagia, bukannya? Iya ada. Ada kan? Kalau yang berakhir bahagia apa? Tragikomedi. Iya, tragedi komedi, soalnya dia berakhir bahagia. Terus apa lagi nih? Yang drama duka. Drakor ada gak sih drama duka? Ada ya? Kalau yang Goblin, apa? Goblin apa ya? Goblin apa itu? Tragedi apa? Tragikomedi? Tragikomedi. Tragikomedi. Oh, dia berakhir akhirnya dia ke langit ya? Iya. Lepaskan itu? Iya. Oh, gitu ya. Terusnya ada komedi. Kalau komedi apa? Senang. Senang, happy. Contoh drama komedi apa? Yang kalian pernah nonton? Warkop, betul. Warkop tuh drama komedi. Dia jenaka gitu ya. Oke, lalu ada berdasarkan kuantitas cakapannya. Ada pantomim. Drama tanpa kata-kata. Pantomim itu yang dicemong-cemongin bukan? Iya. Iya ya. Yang apa? Tuh, ada mini kata, yaitu drama yang menggunakan sedikit sekali kata-kata. Jadi misalnya seperti ini. Misalnya saya lagi main ML nih, kan? Tapi biasanya kalau drama yang lain, ya ayo menang, ayo dia kalah gitu. Itu kan ada banyak kan, ayo menang, ya kalah. Ada 4 kata kan? Tapi kalau misalnya mini kata, saya lagi main ML, bersemangat temen, ayo. Berarti isinya cuma apa? Satu kata. Ayo, 1 kata doang kan? Ayo. Kalau misalnya saya lagi kesel nih, ih kenapa sih nggak dijemput-jemput padahal udah dandan? Kan banyak kan? Iya. Kata-katanya. Tapi kalau misalnya mini kata, ih. Nah, berarti katanya apa? Cuma berapa? Satu. Nah, ini doang. Nah, itu mini kata ya. Ada dialog, monolog, yaitu drama yang menggunakan banyak kata. Nah, kalau berdasarkan pengaruh unsur seninya nih ada opera. Kalian pernah lihat opera? Opera Panjawa. Iya, opera Panjawa. Maksud opera itu maksudnya banyak dialognya. Terusnya ada yang gitu. Kayak Ada nggak? penthouse, Itu iya. serius gitu. Ya, opera ada sendratari dan tablow. Iya, tablow. Yaitu drama tanpa gerak atau dialog. Jadi diam aja mereka. Jadi misalnya Arthur pengen minjam ke Satya pulpen, hanya tablow gitu, tapi tanpa berkata-kata. Gerakannya minim sekali. Ada drama absurd, ada drama gajah, dan drama borjuis. Drama borjuis itu bertemakan tentang kehidupan kaum bangsawan seperti Cinderella. Terus apa lagi? Noel. Kalau Indonesia apa sih? Sofia apa? Apa kalau Indonesia apa ya? Filipin. Doraemon. Malaysia. Si Adit. Kian Santang gitu ya? Iya. Ada Kian Santang. Si Pitung tuh bu. Apa? Si Pitung. Si Winnie bu. Orang. Nah, oke. Ada drama domestik, drama yang menceritakan kehidupan rakyat Biasa. Jadi drama duka, drama liturgis, drama satu bermak aja, dan drama rakyat. Seperti festival, drama yang timbul dan berkembang sesuai dengan festival rakyat yang ada. Biasanya apa tuh? Itu drama rakyat contohnya apa? Diambil dari sebuah festival. Apa?
20, absen 20. Naila, mana Naila? Gini. Oke. Silakan Naila. Unsur-unsur teks drama. Latar adalah keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana di dalam naskah drama yang diikuti. 1. Latar tempat itu penggambaran tempat kejadian di dalam naskah drama seperti di rumah, medan perang, di meja makan. 2. Latar waktu itu penggambaran waktu kejadian di dalam naskah drama seperti pagi hari pada tanggal 17 Agustus 1940. 3. Latar suasana atau budaya, yaitu penggambaran suasana ataupun budaya yang melatar belakangi terjadinya adegan atau peristiwa dalam drama, misalnya dalam budaya Jawa dan kehidupan masyarakat pertama. Oke, terima kasih Naila. Jadi unsur teks drama pertama ada 3. Ada latar ada tempat. latarnya ada latar tempat, latar waktu dan Suasana. Latar tempat itu biasanya menggambarkan di rumah, terus sekolah, terus Di jalan. di jalan, di taman, di ruang tamu. Iya. Di ruang tamu. Kalau waktu itu menentukan bisa Pagi, sore, pagi, sore, siang, kemarin, tanggal. kemarin. Lalu kalau suasananya mencekam, bisa masuk nggak ke latar suasana? Bisa. Nah, aku sangat takut di kegelapan ini. Berarti latar suasananya? Menegangkan. Jadi suasana ya, latar suasana. Oke, ada penokohan. Penokohan itu ternyata ada 4. Ada tokoh gagal, tokoh idaman, tokoh statis, dan tokoh yang berkembang. Kalau tokoh gagal itu tokoh yang mempunyai pendirian yang bertentangan dengan tokoh lain. Kalau tokoh gagal berarti protagonis itu masuknya tokoh apa? Kira-kira gagal ya? Karena kan kalau protagonis berarti dia bertentangan dengan antagonis. Kalau antagonis bertentangan dengan protagonis. Lalu ada tokoh idaman. Biasanya yang cantik ya Arthur ya? Tokoh idaman ya? Tokoh idaman biasanya tokoh yang berperan sebagai pahlawan. Lalu tokoh statis, tokoh memiliki peran yang tetap atau sama. Tokoh yang berkembang, tokoh yang berubah dari setiap karakter, seperti berkhianat, tadi ada setia jadi berkhianat, yang tadinya bernasib sengsara menjadi kaya raya. Oh, berarti kalau yang di Azab itu ada tokoh yang berkembang ya? Iya. Yang tadinya dia kaya, wah aku punya uang kaya. Terusnya tiba-tiba dia meninggal ketiban ini ya, emas. Iya. Ada dialog yang harus turut menunjang gerak laku tokohnya. Jangan sampai aku mau minum tapi dia ngambilnya pulpen. Itu kan berarti tidak sama kan dengan geraknya. Dialog yang diucapkan di atas pentas lebih tajam atau tertib, jadi lebih jelas. Kalian ucapnya tuh lebih jelas, jadi orang nggak apa sih? Jadi aku. Oke, ada tema gagasan utama yang menjalin struktur isi drama dan pesan. Setiap karya sastra itu ada pesannya nggak sih? Ada. Jadi drama juga harus ada pesannya. Pesan atau amanat unsur ini merupakan ajaran moral didaktis yang disampaikan drama itu kepada pembaca. Ajaran moralnya itu secara tersirat, betul, dia tidak terang-terangan. Ini loh orangnya. Terbuka, tertutup. Oke, ada elemen. Nah, ini ada struktur drama. Kemarin ada struktur kan? Ada Struktur. Berarti strukturnya itu ada prolog. Prolog adalah Awal pembukaan. Betul. Epilog merupakan bagian penutup. Lalu di tengah-tengahnya ada Dialog. Dialognya itu ada orientasi, komunikasi, resolusi. Biasanya orientasi itu adalah
Dia sangat baik denganku, lalu kenapa aku tidak boleh bersamanya? Kan? Baik. Oke, sampai sini sudah dimengerti? Atau ada pertanyaan? Sudah? Sudah. Ini? Iya. Jadi apa lagi? Sudah? Menurut saya kalian hidupnya penuh drama tidak? Tidak? Kalian pada saat sedih harus pura-pura pura nggak? Kamu jadi badut nah? Jadi badut? Jadi badut? Oh, ini ya menghibur dia yang selalu menjemput kita. Oke. Ada tadi ada Arthur sudah bertanya. Lalu siapa lagi? Tadi kamu bertanya. Lalu siapa lagi yang mau bertanya? Atau sudah selesai? Sudah mengerti? Oke, jadi nanti kita istirahat jam berapa? 9. Berapa menit lagi? 5 menit lagi. Silakan. 3 menit lagi. 3? Iya, 3 yang Emang ya? Iya. Cepet banget. cepet banget. Oke, Ibu minta satu kelompok 6 orang. Mau duduknya seperti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau bebas? Bebas. Berarti nanti kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6 kan? Oke, silakan. Tapi ini cuma kita doang. Nanti dia bacain satunya narator. Apa sih namanya? Apa? Galak ya? Oh, narator. Kelompok 5. Yang ini. 5. Amber? 4. Nah, kelompok 1 itu paling Christian kelompok berapa? 4. Kamu kelompok berapa, Andini? 6? Oke, sudah pegang semuanya? Lakonnya? Apa judulnya? Ayah pulang karya. Ayahku belum pulang, Bang. Ini tugasnya per kelompok. Saya hanya membutuhkan 1 buku, cukup 1 buku yang dikumpulkan, tapi semuanya tetap menulis, ya. Tapi hanya 1 buku yang dikumpulkan. Jadi kita analisis bersama. Kita analisis bersama seperti
anak laki-laki tertua ya. Iya. Anak laki-laki tertua Raden Saleh dan Tina. Lalu kalian tentukan orientasinya. Lalu ada komunikasi. Komunikasi itu pas masalah itu timbul dan mulai diangkat-angkat. Coba di situ ada dialog. Gunarto bilang ke ibunya, ibu kenapa sih masih ingat bapak aja? Bapak kan sudah meninggalkan kita. Coba. Ini termasuk drama apa nih? Tragedi? Gimana? Kalau yang sedih apa? Iya. Ada tragedi. Ada drama tragedi ini maksudnya ya? Ya. Karena dia berceritanya duka. Ayahnya belum pulang-pulang. Iya. Ada resolusi. Pastinya resolusi adalah terakhir. Apa sih terakhirnya? Coba terakhirnya, Gunarto bilang apa? Dia tak tahan menerima penghinaan dariku. Dia yang biasa dihormati orang dan dia yang angkuh. Ya, angkuh seperti diriku juga, ayahku. Seperti itu. Lalu tentukan latarnya. Ini latarnya di mana sih? Coba kelompok 4 mana? Latarnya di mana ini? Di rumah? Iya. Ditentukan dengan apa? Kutipannya? Apa? Iya betul. Menggambarkan sebuah ruangan di dalam rumah. Betul. Lalu kalau situasi yang pertama dialog kelompok 1, situasinya apa? Percakapannya Gunarto dengan ibu tuh di awal. Situasinya seperti apa tuh? Apakah marah? Apakah sedih? Sedih? Ditentukan dengan kutipan apa? Besokan harinya, hari raya, setelah selesai sholat mengampuni dosanya. Mana keesokan? Oh ini Apa? ayahku pergi dengan tidak meninggalkan sebatang anak. Itu sedih ya? Itu siapa yang berucap? Ibunya? Ibu. Berarti sedih ya. Ibu bilang ayahku pergi tidak berucap sekata-kata pun. Tapi Gunarto sangat kesal karena ibunya masih memikirkan ayahnya. Berarti situasinya apa? Sedih? Marah? Kecewa ya, kecewa. Oke, di situ ada berapa tokoh? 5. Siapa saja? Kelompok 3. Gunarto, ibu, ayah, ibu, ayah, Maimun. Itu si Raden Saleh. Ibu Raden Saleh betul. Terus Maimun, adiknya. Minarsi. Betul. Berarti ada berapa tokoh? 5. Nanti kalian tentukan apa bedanya tokoh dalam penokohan? Tokoh itu tokoh orangnya, penokohannya sifatnya. Betul. Berarti ada 5 tokoh dengan sifat yang berbeda-beda. Mungkin kalau ibu bisa menerka, Gunarto orangnya gampang sekali marah tidak? Hah? MS?
Kapan? Ujian akhir kan masih 2 minggu lagi. Sudah beres istirahat. Dengan tadi. Di sini nggak beneran. Oke, selamat istirahat. Nanti balik lagi ke sini jam 10. jam 10. Boleh dikerjakan itunya ya. Jam 11. Kamu tahu nggak permainan yang kata malam, siang, pagi, siang, malam? Tahu nggak? Yang kata ini, kalau pagi itu, iya. Sampai nomor 2 kita main pagi, siang, malam dulu. Kalau pagi gimana? Kamu tahu nggak sih? Yang pagi kita pakai
Jadi yang pertama kita bakal nentuin apa struktur dari teks drama ayat berulang. Jadi struktur yang kita dapat itu pertama prolognya ini dimulai dari kata panggung menggambarkan sebuah ruangan sampai kemudian masuk ke panggung menakor. Itu bagian prolognya. Lalu ada bagian orientasi, yaitu awal dari cerita, ada dari partnya Gunarto ngomong, ibu masih berpikir lagi, sampai pas ketika Gunarto agak kesal, terus dia ngomong ayah. Lalu masuk ke part komunikasi, yaitu pangkulan masalahnya. Komunikasi dimulai dari kata keesokan harinya, hari raya. Selesai sholatku, ampuni dosanya sampai dengan di kalimat tapi sudahlah, demi kebahagiaan saudara-saudaraku jangan sampai menderita seperti aku ini. Selanjutnya ada resolusi. Selanjutnya ada resolusi, yaitu penyelesaian masalah dari narasi ibu dan Mintasi terus menangis sampai di dialog Gunarto yang terakhir, yaitu dia tak tahan menerima penghinaan dariku. Ayat berulang. Yang terakhir itu ada dialog, dia dari kalimat Gunarto berteriak mengambil ayatnya, lalu larilah keluar rumah dan terus berteriak sampai lampu panggung perlahan-lahan mati, lalu ayat selesai. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan. Sebenarnya kaidah kebahasaan yang ditemuinnya banyak, tapi disebutin contohnya aja. Yang pertama itu ditemukan urutan waktu atau pada temporal pada dialog ibu yang juga sempat harinya hari raya. Selesai sholat kau ampuni dosanya. Terus abis itu juga ada kata kerja material. Ibu Minasi keluar tadi mengatakan jahitan Marco. Terus Mintasi masih juga mengambil upah jahitan gue. Tidak usah membanting uang sekarang. Terus juga ditemuin kalimat tanya. Terus juga ada kata sifat di dialog yang ayahmu seorang hartawan yang mempunyai tanah dan kekayaan yang sangat banyak itu masuk ke kata sifat. Terus ada itu juga ada konjungsi sebab akibat di dialog barangkali banyak yang harus dikerjakannya karena katanya mungkin bulan depan dia akan naik gaji. Terus juga ada kata ganti orang kedua tunggal dan kata ganti orang pertama. Dalam dialog ibu yang adik kau Mintasi itu kaunya masuk ke kata ganti orang kedua tunggal. Terus juga ada kita tidak punya uang di rumah, itu kitanya masuk ke kata ganti orang pertama dan Terus buat unsur eksistensinya itu pertama ada judul, judulnya itu ayat ulang. Kalau untuk alur itu linear atau maju. Untuk latar itu yang pertama ada latar suasana. Latar suasana ini biasanya ada sedih, terharu, dan tegang. Nah, yang kedua ada setting latar. Nah, di dalam rumah ketika sedang bertanya. Kalau untuk latar waktu itu malam hari ketika takbiran. Lalu ada unsur insentrik, tokoh dan penokohan. Jadi contohnya itu ada Gunarto, Raden Saleh, Ibu Tina, Maimun, sama Mintasi. Dan dua tokohnya itu kalau misalnya Gunarto itu bersifat keras kepala,
pendendam, mudah emosi, dan kasar. Watak tokoh Raden Saleh ini bersifat manusiawi dan tidak bertanggung jawab. Dan kalau misalnya watak tokohnya dari Ibu Tina ini bersifat besar hati, sabar, pekerja keras, kuat dalam menghadapi masalah dan gitu. Kalau misalnya watak dari Ibu Maimun bersifat penengah, besar hati juga, berbakti pada orang tuanya juga pekerja keras. Dan watak tokoh dari Mintasi ini wataknya besar hati, sabar, berbakti dan berbakti kepada orang tuanya. Nah, nilai moral yang kita bisa simpulkan itu yang pertama, jangan tanamkan rasa dendam di hati apalagi kepada orang tua kita. Nilai moral yang kedua itu terimalah apa adanya kondisi keluarga kita. Yang ketiga, jangan lari dari masalah. Dan nilai moral yang kita dapatkan yang keempat itu bersifat terbuka kepada keluarga. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membacakan satu drama ini beserta dengan struktur, unsur, dan kaidah bahasanya. Judul dramanya adalah Ayahku Pulang karya Usmar Ismail. Di sini tuh strukturnya ada struktur prolog, dialog, dan epilog. Di mana prolognya ini di awal drama saya bacakan, tamu menggambarkan sebuah ruangan dalam dari sebuah rumah yang sangat sederhana dengan sebuah jendela atau ruang. Di kiri kanan ruangan terdapat pintu. Ini sebagai penggambaran di awal dramanya, dari kalimat pertama sampai di kalimat terakhirnya yang ini kemudian masuk ke panggung tokoh Gunarto. Nah, ini masuk prolog. Habis prolog ada dialog, di mana dialog ini diawali dengan Gunarto yang memandang ibu lalu berbicara dengan suara menyesal. Ibu masih berpikir lagi. Ini dialog dan di dialog ini tuh terdiri dari 3. Ada dialog orientasi, komplikasi, dan resolusi. Ini termasuk ke dalam orientasi, di mana Gunarto dan ibu bercakap-cakap sampai tokoh ayahnya itu datang. Tokoh ayahnya, Mintasi, dan adiknya yang lain datang. Lalu saat ayahnya masuk rumah, mulailah konflik, di mana si Gunarto ini tidak mau mengambilkan air minum untuk ayahnya. Mulailah konflik dari situ hingga ayahnya pun merasa tersakiti dengan kata-katanya Gunarto. Akhirnya ayahnya di sini ya. resolusinya di mana ayahnya? Resolusinya itu ada di mana ayahnya keluar dari rumah dan memilih untuk mengakhiri hidupnya, menceburkan diri ke dalam sungai. Menceburkan diri ke dalam sungai. Ya, nah itu resolusinya. Jadi ini termasuknya satu ending ya guys. Ya, dan ini epilognya. Epilognya itu ada bacain ibu. Gunarto berteriak memanggil ayahnya, lalu lari keluar rumah dan terus berteriak-teriak seperti orang gila. Ibu Mintasi dan Maimun berbarengan berteriak memanggil Gunarto. Gunarto! Ini saya serius bu. Suara beduk bersaut-sautan diiring takbir, sementara hujan masih saja turun dengan derasnya. Lampu panggung perlahan-lahan mati, lalu layar pun selesai. Ya itu. Oke. Lanjut ke unsur. Ada unsur seperti ada alur, latar, detik latar, detik waktu, kita tempo dan penjumlah mas. Pertama itu ada alur. Yang pertama itu ada alurnya alur ID bukan tulis. Yang kedua latar, detik, suasana, sedih, terharu dan tegang. Yang ketiga itu ada kata-kata di dalam rumah ketika sedang. Yang ketiga itu
itu ada terwaktu malam hari ketika takbir. Itu ada penambahan anak pertama Raden Saleh dan Tina, kedua Raden Saleh, ayah dari bersama Maimun dan Mina. Rita Saleh mantan suami Tina, ibu Tina, atau mantan istri Raden Saleh atau ibu dari Nato, Maimun dan Minasi itu dan Maimun atau adik Nato atau anak kedua dari Raden Saleh dan Tina. Itu ada Minasi, adik Nato dan Maimun atau anak ketiga dari Raden Saleh dan Tina. Ini ada watak tokoh. Yang pertama itu ada Gunarto, bersifat keras kepala, berdendam dan mudah emosi, kasar. Yang kedua itu ada Raden Saleh, bersifat manusiawi, kilaf, tidak bertanggung jawab. Yang ketiga itu ada Ibu Tina, bersifat hati sabar, bekerja keras, kuat dalam menghadapi masalah. Keempat, ada Maimunah, bersifat penengah, besar hati, berbakti pada orang tuanya, bekerja keras. Dan terakhir yang kelima itu ada Mintarsi, bersifat besar hati, sabar, berbakti kepada orang tuanya. Selanjutnya itu ada kaidah pembahasannya. Kaidah pembahasannya itu ada yang pertama ada konstruksi temporal pada dialog sebelum layar diangkat. Itu yang kedua ada ketika sandiwara dimulai, sama ada yang ada konstruksi temporal itu lalu, itu kalimatnya lalu sudah mendekati beliau. Terus habis itu ada lagi kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa terjadi. Itu tuh yang pertama ada dengarlah suara begitu saut-sautan. Terus yang kedua ada kalimat instansi keluar tadi mengantarkan jahitan Nato. Terus ada lagi kata ketiga itu ada kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau yang dirasakan. Ada aku merasa bahwa dia masuk ingat kepada kita. Yang kedua ada belum bisa aku memikirkan kesenangan untuk diriku sendiri. Terus yang keempat ada kata sifat, di mana kata sifat itu yang pertama ada kata mewah dengan kalimat kekayaan yang sangat banyak, mewah waktu kami kawin dulu. Yang kedua ada kata susah, kalimatnya apalagi sekarang ini keadaan sekitar susah. Yang ketiga ada menderita hingga minta harus cerita pulang. Terus selanjutnya ada kata ganti orang ketiga, yaitu iya. Terus teksnya itu bukankah seharusnya iya dan tidak, usah lagi membanting tulang sekarang. Terus yang kedua itu ada dia, karena kalau dia sudah kawin nanti kepandaiannya sia-sia. Terus yang ketiga itu dirinya, yang itu yang diambil itu nyanyi. Terus teksnya itu lalu berbicara dengan dirinya sendiri. Terus selanjutnya ada kata ganti orang pertama dan kedua. Yang diambil itu aku, teksnya itu bukan maksud aku mau menjual adik sendiri. Nah terus yang kedua itu kita, teksnya itu kita tidak punya uang di rumah. Terus selanjutnya ada kita lagi, yaitu di mana kita dapat bertanya. Amanatnya? Amanatnya itu kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Oke, menutup. Ya dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3. Hai.